Audio Jungle. Ya, selamat siang Pak. Ya, Untuk agenda hari ini Bapak di Kelapa Gading ini, di rumah makan Tirta Gading, apa ini Pak? ini agendanya adalah pendidikan politik kaum perempuan. Karena kami selaku Komisi E, bagian dari wakil Dapil Jateng 11 Banyumas Cilacap ini mendorong agar pendidikan politik bagi perempuan itu terus dijalankan dan ditingkatkan. Karena ini penting, karena pemahaman tentang politik itu tidak hanya bagi kelompok orang atau laki-laki saja, tapi perempuan juga penting. Karena di mata hukum dan politik posisi perempuan dan laki-laki sama. Yang kedua, partisipasi perempuan yang penting, sehingga nanti suara mereka, aspirasi mereka itu bisa disampaikan dalam setiap ranah kehidupan bermasyarakat. Tadi juga disampaikan oleh para peserta Pak, dari perempuan ini, jika pengen menjadi politikus, bagaimana caranya untuk pendekatan kepada... Ya, itu politikus itu pada prinsipnya terbuka. Iya. Karena kita justru membutuhkan SDM untuk peningkatan partai politik, kualitas partai politik, dan juga jabatan-jabatan yang tingkat publik. Sehingga kalau bisa itu ya, kalau yang tidak PNS, yang tidak berangkat itu langsung masuk pada jabatan-jabatan atau pengurus-pengurusan di tingkat politik. Saya kira itu, Mas. Pak, boleh tanya Pak, Bapak semenjak kecil bercita-cita menjadi politikus? Sebetulnya cita-cita politikus tidak, karena kita dulu daerahnya kan jauh, di Bojong kan Mangon. Karena dulu itu zaman dulu kan banyak di drop calon-calon dari pusat-pusat kota kan. Nah, kita itu justru berpikir bagaimana kita bisa melakukan perubahan supaya istilahnya dari yang kita mampu, sehingga waktu itu kita habis kuliah ada kesempatan untuk bisa berkarir di politik, terus ada Partai Golkar, maka kami terus berkarir dan sekarang bisa menjadi bagian dari Partai Golkar, yaitu di jabatan DPRD Provinsi. Saya kira itu, Mas. Oke, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pengisian materi oleh Bapak Sudi, SMNC. Waktu dan Pak, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tadi Pak Jasman jangan lupa alhamdulillah luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Pada Bapak Haikal ini selaku wakil dari Dinas BP 2 3 P2KB panjang ini Dinas Keperempuanan, Anak, Kawin, dan Pengendalian Penduduk, dan juga teman-temannya. Ini mobil khusus ini rekan saya satu komisi namanya Mas Jasiman LC dari Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian nanti ada yang ramu lagi namanya Bu Ina Hadianala, ini dari ketiga, lagi dalam perjalanan karena baru dari Semarang. Nanti kebetulan kan ada acara juga di Purwokerto. Kemudian ini yang pembicara juga Mbak Ika Pantiawan Elkas, ini kandidat wartawan. Kemudian para mbak-mbak, ibu-ibu semuanya, ada juga bapaknya, dan juga para wartawan dan dermawan ya, yang boleh terus bedakan satu persatu. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi ini ya Pak Jasiman, beliau juga dari jauh-jauh dari Solo mampir Cilacap, ini ada acara untuk kita sama-sama silaturahim dalam kesempatan pagi ini. Insya Allah pagi ini semuanya sehat ya. Alhamdulillah kita termasuk yang
ya Pak Haikal ya, kita semuanya alhamdulillah termasuk yang dicintai Allah, sehingga dalam kesempatan kali ini bisa bertatap muka, karena di era pandemi ini kata Pak Jasiman ini sebetulnya kegiatan ini tidak boleh lama-lama, tapi karena ini kita udah di program ada kegiatan, maka kita juga tetap ada kegiatan dengan ada menjalankan protokol kesehatan. Ini ada yang kebetulan ada pelaku kesehatan ini Pak Ika, Pak Moderator, dan Bapak Ibu sekalian. Salam dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Karena pada kesempatan ini kita semuanya telah diberi nikmat iman Islam atas perjuangan beliau, atas perjalanan beliau. Kita semuanya bukan termasuk istilahnya golongan Nabi Muhammad yang selamat di dunia akhirat. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak semuanya, dalam kesempatan pagi ini pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas rawuhnya, karena pada hari Minggu mungkin anak acara ya sudah ada agenda sebelumnya, atau mungkin sudah mau ada kegiatan keluarga, kita sudah bisa meluangkan waktu bersama-sama Pak Haikal ini dari Semarang, Pak Jasiman, nanti Bu Nala sama saya, sama Bu Ika, karena sama-sama dalam kesempatan ini kita membicarakan hal yang penting juga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jasiman itu tentang tema pengambilan keputusan di ini ya, di parlemen. Nanti di parlemen juga. Kemudian nanti Bu Nala juga akan bicara yang bersama. Kita juga akan bicarakan tema tentang pengambilan perempuan dan pengambilan keputusan di istilahnya peran keperempuanan dalam pengambilan keputusan. Ini adalah suatu tema yang penting. Kelihatan Pak. Ini adalah tema yang penting ini. Sebenarnya karena tema ini kita peran perempuan dalam berpendapat dan mengambil keputusan. Ya, lanjut. Nah, ini kita bicara ini adalah bicara tentang diri kita juga, karena kita semuanya ini kan menjadi subjek, jangan menjadi objek. Kalau kita dulu bicara sejarah, ini pernah ada seseorang yang sampai saat ini kita kagumi juga di era perjuangan dulu kebangsaan, namanya Ibu Tita Kartini. Pada kenal kan dulu? Kenal ya? Kalau Ibu Tita Kartini itu simbolnya apa? Atau slogannya? Habis gelap, terbitlah terang. Habis gelap, terbitlah terang. Jadi di situ itu ada nuansa proses bagaimana dia itu mengambil suatu keputusan yang strategis pada dirinya dan juga pada lingkungannya, juga pada bangsanya. Sehingga kemudian sampai sekarang Ibu Tita Kartini itu menjadi salah satu bagian dari kita semuanya. Ini monggo. Ini Pak Jasiman mau ada acara lebih. Ibu Tita Kartini menjadi salah satu dari kita, penyemangat kita bangsa Indonesia untuk bisa lebih maju lagi. Dalam rangka untuk waktu itu adalah membangun semangat kita semuanya, wanita-wanita Indonesia. Sejarah agar mau Pak Jasiman ngomong, mana sih sebutannya wong wadon, sejarah biasanya dikira sih mempadon, Paidon, bahkan sebutan pemburi ya. Padahal kalau kita lebih sebutan lagi di Jawa itu ada wanto, wani disoto. Nah, kemudian kita sebutan yang lebih egaliter ini sekarang namanya perempuan. Tadi itu empu perempuan dari yang menentunya, yang bisa membuat kita punya nuansa kekuatan untuk bisa mengambil suatu keputusan yang justru nanti keputusan itu sebetulnya untuk kepentingan bersama, jangan untuk mendominasi. Karena nanti ada, kalau dalam pembahasan gender ini itu biasanya sudah tahu, sebetulnya partisipasi perempuan itu secara umum itu adalah bagaimana agar
bisa melakukan ide-ide atau gagasannya, tindakannya itu bisa dielaborasi, kemudian dikolaborasi untuk kepentingan bersama. Apakah itu dalam lingkup yang lebih kecil keluarga, lingkungan, mungkin di tingkat daerah atau juga bangsa dan negara. Karena kalau satu sisi ada saling dominasi, baik itu dari laki-laki atau dari perempuan, maka keputusan-keputusan itu akan timpang. Artinya tidak mewakili aspirasi atau keterwakilan dari masing-masing pihak. Makanya dalam pendekatan gender itu harus ada equilibrium atau kesamaan. Sehingga nanti kalau dalam konteks misalnya suatu pengambilan keputusan, kalau sudah ada berbagai masukan kemudian diputuskan atau menjadi keputusan bersama, maka itu adalah sesuatu yang bisa menjadi suatu istilahnya nilai yang bisa kita sama-sama pertahankan bersama untuk kita jalankan, kita sampai bersama menjadi tujuan yang baik. Perempuan dalam konteks itu menyampaikan pendapat Bapak Ibu sekalian, maka ada kendala perempuan dalam berpendapat. Biasanya hidup kendalanya apa? Kalau kendalanya apa sih? Perasaan, ya kan? Ya kan? Kadang malu ya, kadang malu. Padahal sebetulnya belum tentu pendapat kita itu salah. Bisa jadi malah pendapat kita yang benar. Kadang misalnya anak suatu keluarga kecil, ibunya sudah punya mendengar mungkin dari mana informasi yang valid, informasi yang jelas, sementara bapaknya promo, nanti tiba-tiba bapaknya menyampaikan pendapat, tapi karena kita mungkin malu atau mungkin karena hal lain kita nggak sampaikan. Bisa juga di dalam lingkungan kecil, bisa di RT, di RW. Makanya kita kalau punya pendapat, kalau bisa disampaikan dengan cara yang lebih proporsional. Jadi maksudnya tidak harus tadi tidak harus menang-menangan, tapi kita sampaikan. Kita tidak boleh malu, jangan sampai justru nanti suatu keputusan diambil ternyata itu lebih baik. Atau dalam pengertian keputusan itu salah, padahal kita punya masukan, punya pengetahuan yang lebih dulu tahu. Kemudian biasanya ada orang lain yang biasa memikirkan saya mau kasih apa hasilnya. Itu biasanya kadang ada nih dalam satu keluarga, mungkin ibu ada yang berpikiran begitu. Kemudian kepemimpinan dalam penyelesaian masalah biasanya dilakukan oleh laki-laki. Ini padahal kalau tadi Pak Jasman masih ada, mungkin ayat Al-Jalul Qawamuna Al-Nisa itu kan konteksnya atau substansinya itu dalam suatu kelompok, baik itu perempuan atau laki-laki, itu biasanya ada diperlukan pemimpin. Karena jangan sampai kita itu hidup di dunia ini sendirian, maka perlu pemimpin. Dalam konteks itu, Al-Jalul Qawamuna itu dalam konteks ini adalah laki-laki pemimpin dari perempuan dalam satu rumah tangga. Karena pemimpin laki-laki tidak harus mendominasi, justru harus banyak mendapat masukan, harus sering bermusyawarah. Sehingga dengan demikian jangan kemudian kita berdokel pada laki-laki atau pada suami kita. Justru kita harus sering memberikan masukan sehingga nanti mungkin dari sisi pengetahuan, dari sisi lainnya, mungkin suami kita lagi suaminya gitu ini ada kurang atau lain-lain, itu bisa kita istilahnya bisa kita sempurnakan, kita bisa tambahin. Kemudian ada yang kedua, karena saya pasti juga berpendapat saya salah. Nah ini, kadang ada santan, katanya gitu ya bapak ya, gitu ini, Pak mau salah pendapatnya itu anak sebenar. Oh itu sih dari orang lain, padahal kita harus sampaikan. Sekali lagi sampaikan dengan cara sekali lagi dengan kita menyampaikan justru akan lebih ada nilai. Artinya atau kalau kata Pak Jasman sesuatu pendapat kalau disampaikan itu sudah ada nilai 1 minimal, itu sudah kemampuan pendapat kita. Tapi kalau kita kalau kita pendapatnya salah, disampaikan salah, ini nilai itu punya 1.
Dan kalau kita sampaikan pendapatnya mungkin benar, maka kita nilainya akan berkali-kali lipat. Artinya sekalian, itu nilai dari kita menyampaikan usulan atau pendapat itu adalah harganya sangat tinggi. Teruskan. Apa yang terjadi ketika saya itu bersuara? Itu penting ini, karena sekali lagi kita itu hidup tidak sendirian, tapi kita itu hidup di sebagai makhluk sosial itu hidup bermasyarakat, di lingkungan keluarga, di lingkungan RT, RW, di desa, atau mungkin di suatu organisasi, di kelompok arisan, atau di tadi ada PKK, ya kan? Ini ada yang aktif kan di PKK kan? Sosial itu ada, ya kan? Atau di kuliah, di sekolah dulu ada, atau di organisasi politik, organisasi masyarakat. Nah ini pemimpin dan pengurus tidak memahami kebutuhan Anda sebagai warga perempuan. Artinya sekali lagi, kalau kita tidak bersuara, maka nanti kita itu tidak, suara kita nggak didengar. Padahal sekali lagi kita bisa maju, kepentingan kita bisa terserap atau bisa dilakukan kalau kita suarakan. Keputusan program dan kebijakan bisa jadi kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya karena kita tidak mensuarakan, kita mungkin pengen sesuatu di suatu RW atau di suatu desa, karena tidak disuarakan, sehingga pengambil keputusan justru mengambil keputusan dari pendapat-pendapat lain, dari masukan-masukan lainnya yang justru tidak mengakomodasi atau tidak istilahnya mengambil atau berdasar pada pendapat kita. Ada memiliki solusi yang ditemukan bersama tetapi tidak dapat diwujudkan karena tidak disampaikan. Ini sekali lagi masih mungkin kita ibu-ibunya ada mbak-mbaknya sudah lebih dulu tahu, ada pendapat yang lebih valid, ada data-datanya, tapi karena kita tidak sampaikan, sehingga sekali lagi tapi tidak solusi-solusi yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Hak perempuan dan anak bisa jadi tidak terpenuhi. Ini beberapa hal yang memang pernah kejadian di era lalu. Sekali lagi ketika perjuangan emansipasi tahun 60-an itu belum maksimal, belum populer, itu dalam tadi ada pendapat-pendapat yang mengatakan tadi rumah kerja boleh atau tempat boleh paydon, boleh paydon apa mobil, itu masih itu. Statement itu walaupun itu statement yang akan dianggap sebutan atau wajar, tapi sebetulnya ada makna-makna yang begitu menjadikan perempuan itu tidak dianggap egalitar, apa yang tidak secara sama. Terlebih dalam konteks itu, ketika kita sudah bicara politik juga, ketika hak perempuan dan laki-laki itu tidak sama, atau kita sekarang tidak tersampaikan tadi, maka suara kita juga kita demokrasi. Padahal di era demokrasi semacam ini, baik dari sisi hukum maupun politik, semuanya itu mempunyai nilai yang sama. Ini betul. Baik misalnya pilihan kepala desa saja atau kepala RW ya, di Jakarta itu ya berbeda. Itu misalnya itu satu orang perempuan dan satu orang laki-laki sama. Satu orang profesor, satu orang bukan profesor, suaranya sama. Nah ini khusus untuk perempuan dan laki-laki semuanya sama. Makanya sekali lagi kita harus bisa mengakomodasi setiap kepentingan bagi kita semuanya supaya kita semuanya sekali lagi bisa memberikan yang terbaik pada lingkungan kita, pada keluarga kita. Terus jika saya berpendapat dan ini berperan dalam pengambilan keputusan, maka bagi komunikasi kita, kalau kita betul-betul memberikan masukan lain, maka program dan kebijakan yang ada bisa berjalan dengan baik. Tetapi misalnya ibu yang tidak tahu di suatu kegiatan di desa, karena kita sudah banyak
suka kalau data-data yang kita pegang, kalau udah sering kumpul misalnya masukan, maka suatu kebijakan atau program dari kepala desa mungkin akan lebih baik lagi, terutama dalam program yang terkait dengan kepentingan kita kaum perempuan di desa kita, misalnya apa di dalam hak perempuan dan kebutuhan bersama bisa terpenuhi dengan siapa ya? Itu jelas karena dengan kita tadi suarakan maka program kita bisa terpenuhi dengan siapa itu dalam saya. Dan juga saya boleh bertanggung jawab sebagai warga negara. Saya sebut kecil aja ketika sudah milik kepala desa atau mungkin dalam kebutuhan milik Pak Bupati atau ketua kelompok atau siapa ketika sudah sendiri atau kita mengambil keputusan tertentu, misalnya kebijakan tentang misalnya kebijakan di suatu kampung untuk menjadikan misalnya desa itu bisa antara kampung KB atau PKK maju atau misalnya ada pengobatan gratis atau juga pengobatan yang berkaitan dengan pemahaman kesehatan bagi kaum perempuan dan lainnya, maka di situ kita semuanya akhirnya bisa semakin semangat karena merasa itu bertanggung jawab karena pendapat kita disampaikan dan dikatakan menjadi keputusan. Kemudian pemerintah dan kepemimpinan menjadi transparan dan dipercaya, tidak ada yang ditutupi supaya warga bisa memilih dan keputusan. Ini contoh yang kasus yang lebih luas, misalnya dalam pemilu. Dalam pemilu ini kan suara tadi, satu suara perempuan laki-laki itu sama nilainya, dan nilainya sama dan perannya itu sama. Pemerintah dan kepemimpinan menjadi transparan dan dipercaya, artinya ketika kita itu suaranya makin kuat dalam menyuarakan suatu kepentingan kita, keinginan kita, maka menyebabkan para pemimpin atau yang punya polisi itu terus biasanya itu ya untuk boleh dikatakan ya menghargai lah. Kalau bahasa kasarnya lebih protes. Biasanya kan ibu-ibunya sing kritis agar suaranya bisa dilakukan terus, maka biasanya pemimpinnya juga akan memperhatikan karena ibu kalau mama misalnya kan atau apa, itu kita juga nggak harus justru nggak enak misalnya kalau kita kemudian tidur, jangan, justru kita harus tetap suarakan karena sekali lagi nanti akan membangun suatu hubungan yang lebih terbuka, katakanlah transparan. Dalam konteks ini misalnya pernah disuarakan oleh ketika pemilu mulai tahun era reformasi, keterwakilan 30% dalam parlemen misalnya. Ini perjuangan cukup panjang Bu, ya Mbak ya. Panjang karena apa? Karena kita akan membangun suatu regulasi atau undang-undang agar perempuan-perempuan Indonesia itu minimal itu dikasih porsi 30%. Kenapa kok dibebaskan aja? Itu tadi karena ada alasan yang dibuka sehingga justru di dalam politik perempuan itu tidak mau aktif. Nah, makanya dibatasi minimal 30%. Untuk apa? Untuk mendorong perempuan supaya makin aktif, makin ikut bertanggung jawab, makin membuat suatu kehidupan politik transparan, makin bagus, akuntabel. Karena sekali lagi satu suara perempuan, satu suara laki-laki itu sama saja dalam bidang politik ini. Juga di depan mata hukum semua warga negara itu sama, tidak ada beda Bu. Jadi yang tinggal di pojok Lumbir di mana di kota Jakarta itu sama suaranya. Makanya kita harus meningkatkan pemahaman bersama supaya sekali lagi di mata hukum dan mata politik, di depan hukum di depan politik, hak-hak kita bisa direpresentasikan, dihargai secara kumulatif, secara optimal. Terus. Di mana saya bisa aktif berpendapat dan mengambil keputusan.
Gimana biasanya? Mungkin, nah berarti di lingkup keluarga dulu, di lingkup yang terkecil. Ini yang kira-kira sering banyak usul di keluarga ini kira-kira, contohnya apa ini ibu? Ada yang bisa memberi contoh nggak? Ibu atau bapak ini yang sudah berkeluarga, ketika dalam keluarga ada suatu keputusan yang pernah memberikan masukan, contohnya ada nggak? Bukan pernah memberikan masukan, atau mungkin bapaknya mungkin ada yang pernah nyalon kader, kemudian atau dalam suatu kegiatan di tingkat RW yang lebih luas lagi, yang pernah, pasti saya yakin ibu-ibu, bapak udah banyak yang melakukan itu sebagai satu contoh aja. Karena dengan kita ada suara, ada masukan dari ibu-ibu, maka dalam konteks tadi hubungan dalam keluarga, katakanlah suami istri, maka menganggap nanti suami itu tidak menganggap ibu itu sebagai pengekor aja atau pengikut saja, tapi sudah sebagai partner. Nah ini yang kita harapkan. Jadi tingkatannya lebih naik lagi sebagai partner. Jadi yang ada sebagai menggurih tapi atau penting tapi sebagai partner dalam pengambilan dalam satu keluarga. Ini yang sangat penting. Dalam satu keluarga itu bisa dibangun hubungan yang lebih paralel atau sama-sama, sehingga nanti keputusannya tadi menjadi keputusan bareng-bareng atau keputusan bersama, sehingga pertanggungjawabannya juga bareng-bareng, tidak saling menyalahkan. Kadang-kadang bapaknya sih karena gini, padahal ketika diminta pendapat kita nggak ngasih. Nah, ketika kita ngasih suatu pendapat nanti sudah bisa dilakukan, maka menjadi tanggung jawab bersama. Nah ini adakah masalah atau ide yang dipikirkan supaya masalah dalam keluarga bisa diatasi? Itu penting. Misalnya masalah ekonomi, masalah anak, atau masalah lainnya dengan hubungan dengan tetangga. Ini sekali lagi penting sekali untuk kita sama-sama bisa suarakan, sehingga keputusannya itu akan menjadi keputusan bersama yang berimplikasi untuk kebaikan keluarga kita. Belajar untuk bersuara dengan cara menyampaikan masalah, pendapat, saran, dan diskusi bersama dalam keluarga. Bila perlu dilakukan tindakan kekerasan bersama. Tadi sudah kita sampaikan bersama. Sekali lagi kekerasan bersama itu penting. Nah ini karena kalau kita bicara yang lebih luas, kita bicara ideologi ya, ideologi Pancasila. Itu kan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh 4 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya di dalam gagasan besar Indonesia itu kita itu mewujudkan suatu masyarakat yang musyawarah, yang selalu bermusyawarah, tidak ada yang mendominasi, tidak ada menang-menangan, sehingga dalam konteks yang keluarga terkecil pun keluarga batin diharapkan ada musyawarah, ada pengambilan keputusan, sehingga sekali lagi nanti keputusan diambil adalah menjadi solusi, bukan menjadi masalah baru. Tadi kan, gara-gara bapaknya, gara-gara apa anaknya, jangan, gara-gara tidak ada gara-gara lagi. Tapi karena ini sudah bersama-sama, maka ada keputusan apapun kita harus jalani bersama. Karena nanti dalam kehidupan yang kedua, negara Indonesia akan menjadi makin bersatu, makin adil, makin makmur. Terus ikut aktif dalam kaderisasi atau kepengurusan. Ini contoh juga, misalnya dalam kaderisasi yang di bidang politik, ini dari kader-kader atau pengurus partai politik, di Ormas, ada yang aktif di Aisyah, Muhammadiyah itu, di NU, misalnya di Muslimat, ada yang mungkin di mahasiswaan, ada yang di kepemudaan atau keputrian. Itu adalah suatu hal yang baik. Ada aktif di PKK, kader-kader sekolah satu, kader-kader desa. Itu adalah suatu yang kita dorong supaya sekali lagi
nanti akan bisa menyampaikan usul dan saran tentang kita, sehingga sekali lagi akan sama-sama kita mendorong tujuan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian terbukalah mendengarkan pendapat orang lain. Jadi kalau kita dalam suatu keputusan atau organisasi, maka kita sudah sering biasakan kan mendengar pendapat orang lain. Mungkin ada yang begini, kita pasti yang delapan orangnya nggak sama, ya kita hargai itu. Mungkin ada yang ngomongnya mungkin agak keras, kita hargai. Yang penting pun kita melihat bahwa dalam suatu kegiatan itu atau kepengurusan atau organisasi ini adalah milik bersama, jangan merasa miliknya sendiri. Sehingga nanti kita akan saling menghargai dan akan saling memberi masukan. Belajar diskusi musyawarah untuk menemukan solusi terbaik untuk kita bersama. Jadi dengan kita berorganisasi, maka sekali lagi kita akan bisa belajar untuk mengambil solusi yang terbaik. Jadi kita dengan kepentingan sendiri. Perempuan berhak dan mampu menjadi pemimpin. Nah ini juga, jadi dengan kita aktif dalam satu organisasi, kita ada yang di politik menjadi kader partai politik, di organisasi sosial tapi menjadi kader-kader, ada yang NU, Muhammadiyah, atau KPI atau apa-apa, selainnya yang mana sudah diatur oleh pemerintah sebagai bagian dari organisasi yang ormas yang diatur oleh pemerintah, maka itu adalah sesuatu yang menurut kami itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan perkembangan dari sisi kita hidup berbangsa maupun kita hidup berkeluarga berlingkungan itu menjadi suatu golongan yang sangat baik. Terus menjadi warga yang aktif. Menjadi warga yang aktif. Menjadi warga yang aktif di sini itu bukan berarti suka rugi-rugi toh, tapi bisa aktif ketika kita ada posisi atau waktu-waktu yang tepat. Ketika kita mendengar apa yang berpendapat disampaikan dalam suatu pertemuan yang disampaikan adalah sesuatu yang harus tepat. Artinya aktif. Ketika kita ada pemilu, kenapa kita nggak boleh golput? Karena sekali lagi harga atau suara kita itu menentukan masa depan bangsa Indonesia. Ketika ada pilkades, ada pilihan bupati, kita kenapa memilih? Karena kita akan menentukan desa kita, menentukan kabupaten kita ke depan. Karena pemimpin yang kita pilih bareng-bareng itu adalah yang menilai tanggung jawab kita dan membawa atau diharapkan bisa menyelesaikan atau membawa solusi bagi kita semuanya, solusi dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Bisa jadi semuanya adalah kehidupan pada bersama. Ini adalah pagi karena mungkin ibu-ibu atau bapak sudah lebih tahu data-datanya, lebih tahu dari mungkin dengar atau baca dari tempat lain, usul dengan ternyata mungkin lebih katakan lebih bisa memberikan konsep kebenaran, bisa menjadikan suatu desa atau ada jaringan itu bisa lebih maju karena jaringan sudah berdasar pada data-data atau sudah berdasar pada diskusi yang berpanjang. Sementara mungkin ada teman-teman kita dalam suatu lingkungan atau organisasi mungkin dia baru memahami sesuatu, saya katakanlah ini Mbak ini diberikan sama Bapak Moderator ini kan lebih tahu tentang kesehatan. Ketika kita diskusi di suatu lingkungan atau organisasi tentang kesehatan, maka pendapat dia itu mungkin akan bisa menjadi lebih utama dalam membangun suatu solusi atau jalan keluar, maka harus disuarakan. Atau termasuk ibu yang ada di beberapa tempat yang lain. Jadi sampaikan usul, pendapat, saran atau kritik kepada lingkungan RT, RW dan pemerintah desa ini penting karena sekali lagi pertama adalah kita perlu menyampaikan secara pribadi. Artinya kepentingan buat pribadi kita adalah suara kita bisa disampaikan. Yang kedua, kalau kita itu usulnya itu banyak, barang-barang dan baik, maka tentu akan pertanggungjawabannya akan lebih baik, akan lebih kompak. Yang ketiga,
usul kita dengan data-data atau dengan pengetahuan yang bagus, maka sekali lagi pasti jalan keluarnya akan lebih bagus untuk bisa mengawal satu tujuan bersama. Sehingga desa kita, RT kita akan bermaju daripada nanti suatu RT atau RW itu tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan, itu biasanya kita akan menang-menang saja. Tapi dengan banyak masukan, maka akan bermaju. Terus sudah. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi dalam kesempatan ini saya akan tekankan bahwa secara hukum, secara politik Bapak sekalian, kami buku ya, kita semuanya warga negara Indonesia itu kedudukannya sama, harganya sama dari sisi suara, bukan dari sisi uangnya tapi dari sisi suara. Sehingga kita berhak dan berkewajiban untuk menentukan tujuan kita berbangsa bersama-sama. Di dalam tingkat yang lebih kecil, baik itu di provinsi, kabupaten, juga di desa, RW, RT itu sama. Sehingga sekali lagi kita jangan malu, kemudian kita berusaha untuk menyampaikan pendapat kita, dan pendapat kita jangan menang-menang, tapi harus dibarengi dengan data-data, dengan kita pada hal-hal yang hoax. Jadi walaupun kita sudah aktif untuk menyampaikan pendapat, tapi jangan berdasar pada berita-berita hoax, dalam berita-berita yang menutupi ini sudah jangan, karena itu justru ada implikasi lainnya. Tapi justru kita sering-seringlah untuk membuka hasil pembukaan ini bersama, maka kemudian disampaikan kepada yang berwenang atau yang mempunyai otoritas di desa ya Pak Kades dan perangkat desanya di RW, Pak RW dan perangkatnya. Kita sampaikan Pak RW mungkin sebaiknya dalam rangka untuk peningkatan partisipasi perempuan atau dalam rangka untuk peningkatan kesehatan di suatu RW, posyandu dihidupkan kembali. Tiap bulan ada kegiatan atau ada harisan apa, itu adalah sesuatu yang bagus, suatu usul yang perlu kita kembangkan. Dan dalam agama kita, dalam Islam juga meyakinkan kita semuanya Bapak sekalian bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dibukakan pintu-pintu petunjuk. Artinya kalau kita sudah bersungguh-sungguh, tadi kita berembuk, bermusyawarah, maka insya Allah ada solusi yang terbaik, akan dibukakan pintu-pintu petunjuk. Jangan sampai kita masa bodoh, apalagi dalam pemilu aku bodoh jalan karena gak ada ini, gak ada perkembangan jalan. Karena justru dengan kita menyampaikan peran-peran kita, suara-suara kita, mungkin akan muncul, mungkin akan tumbuh suatu perkembangan baru yang kita harapkan bersama-sama sesuai dengan pendapat atau aspirasi kita. Yang terakhir, sekali lagi dalam kesempatan ini, saya juga sebagai wakil pembinaan Bapak sekalian di provinsi mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik semacam ini. Minimal kita silaturahim. Yang kedua itu dengan kita bertemu, ini kan minimal ada masukan-masukan baru. Dan diharapkan nanti ke depan atau di tempat-tempat lainnya dengan pertemuan yang sama atau yang berbeda tapi yang bersama, kita akan semakin bertambah wawasan kita. Dan terakhir pada kesempatan ini saya mendorong ibu dan bapak semuanya, terutama mbak-mbak ini yang mau aktif di organisasi, baik itu organisasi masyarakat maupun politik, aktif saja. Jangan kita aktif termasuk organisasi pendidikan RW atau lingkungan kita. Karena dengan kita aktif, maka sekali lagi akan ada peningkatan menurut dari kita. Moga-moga Mbak Nala, ini namanya Bu Indah dan Bu Nala. Ini dimulai dulu. Jadi itu ya Bapak sekalian, saya dalam kesempatan ini saya mendorong ini Bu Nala ini juga mengakui jenengan juga yang dari perempuan. Kita masuk terus untuk beliau yang berbeda. Ini termasuk yang waktu kita di Jawa Tengah dari 19% ya. Jadi kita itu waktu perempuannya dari 120
terus 19%. Salah satunya Gunalah dari dapur kita bagi masyarakat. Ini adalah sebagai contoh, nanti mungkin akan membawakan materi mengenai peran perempuan di legislatif. Jadi kita dalam kesempatan ini bakalan mendorong ini kepada ibu-ibu, mbak-mbak ini di sekitar Lamon, Jatilawa, Gigir, Cikarang dan sekitarnya agar terus menerus untuk kita sama-sama berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, yang jadi pengurus partai politik, alhamdulillah, yang jadi pengurus NU, Muslimat, Muhammadiyah, Aisyah, teruskan. Jadi pengurus posyandu, PKK, atau di tingkat desa, tingkat RW, teruskan karena sekali lagi ini adalah bagian kita untuk bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Karena ini yang diharapkan oleh agama kita dan kita sebagai manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Demikian ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Akhirul kali wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.